Selamat datang di rekaman horor. Saya akan menceritakan kisah-kisah mistis yang mungkin saja pernah Anda alami. Kejadian di luar nalar dan tidak masuk akal yang terjadi di dunia nyata. Jangan sampai terlewatkan. Jangan lupa subscribe dan like. Juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan pembaharuan lebih awal. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang orang pertama. Selamat mendengarkan. Taksi yang aku tumpangi berhenti tepat di depan rumah dengan gerbang menjulang tinggi. Rumah yang terlihat mewah serta megah, tapi terlihat sepi. Neng yakin ini alamat rumah majikannya? Tanya Pak sopir taksi padaku. Aku mengangguk. Memang benar, ini alamat rumah yang dikasih Budi Marni beberapa hari yang lalu. Kelihatan serem, Neng, sambung Pak sopir. Aku hanya tersenyum, seraya memberikan uang pecahan 100.000 pada Pak sopir. Kembaliannya buat Bapak saja. Terima kasih sudah mengantar saya, Pak, ucapku ramah. Bapak sopir tersenyum, lalu kembali menjalankan mobilnya saat aku turun dari dalam mobil taksinya. Aku berjalan menuju gerbang yang menjulang tinggi. Dari celah gerbang, aku bisa melihat kondisi rumah di balik pagar. Banyak dedaunan yang berserakan, serta rumput liar yang sudah cukup tinggi. Berapa lama rumah ini tidak dibersihkan, gumamku. Cari siapa? Aku tersentak kaget saat melihat mata yang terlihat putihnya saja sedang mengintip dari balik pagar. Jantungku rasanya mau copot dari tempatnya saking kagetnya. Cari siapa? Suara serak pria tersebut kembali bertanya, membuatku gelagapan. Saya Ajeng, keponakan Bimarni yang akan menggantikan beliau, ucapku. Beberapa saat kemudian, pintu gerbang dibuka. Aku melihat pria berjenggot putih serta mata sebelah yang terlihat putih menatapku dari atas sampai bawah. Aku merasa risih diperhatikan seperti itu. Maaf, apa ada yang salah dengan penampilan saya, Pak? Tanyaku kemudian. Pria itu menatapku tajam, seperti tidak suka dengan pertanyaanku barusan. Memang ada yang salah dengan penampilanku. Kenapa dia terlihat marah? Aku hanya bisa membatin dalam hati. Masuk, citanya ketus. Aku pun mengangguk dan mengikuti pria berbadan bungkuk itu masuk ke dalam rumah besar majikanku. Pertama kali menginjakkan kakiku ke dalam halaman rumah, bulu kudukku sudah meremang. Angin dingin seolah menyapa belakang leher. Aku merinding melihat rumah besar di depan sana. Aku bisa merasakan aura yang berbeda dari rumah itu. Entah apa, yang pasti perasaanku tidak enak. Basuh wajahmu dengan air dalam gentong itu, juga cuci kakimu. Pria parubaya yang entah siapa namanya menunjuk sebuah gentong besar yang ada di depan rumah. Aku mendekati gentong besar tersebut, lalu melihat ke dalam. Itu air yang sudah ditaburi kembang 7 rupa. Untuk apa ya, Pak? Aku bertanya karena penasaran. Kenapa mau masuk ke rumah saja harus membasuh wajah dengan air kembang 7 rupa? Seperti ingin melakukan sebuah ritual saja. Jangan banyak tanya, cepat lakukan. Setelah itu, cepat makan ini. Lagi-lagi, pria bungkuk itu memberiku bunga kantil serta melati. Untuk apa aku makan sebunga ini? Aku hanya bisa membatin dengan menatap heran pria di depanku. Cepatlah, maghrib akan segera tiba. Jika kamu mau tenang bekerja di sini,
Turuti perintah saya, serunya. Aku yang masih bingung segera melakukan perintah pria tua itu, mencuci wajah serta kakiku dengan air kembang, lalu memakan bunga kantil serta melati yang diberikan. Pria itu juga mengolesi kening, kedua mata, serta belakang leher dengan kunyit yang sudah dicampur bawang merah. Pakai ini di rambutmu. Jangan dilepas selama kamu berada di sini. Ingat, jangan keluar kamar setelah larut malam. Apapun yang kamu dengar, abaikan saja. Nanti ada Binarsi di dalam yang akan memberitahu apa saja pekerjaanmu. Tutur pria tersebut. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Meskipun aku merasa aneh juga bingung dengan semua ritual serta larangan yang ada, tapi aku tetap mengangguk. Panggil saja aku Mang Supri. Sudah, sana masuk. Maghrib sebentar lagi, ujarnya menyuruhku masuk. Aku mengangguk, lalu berjalan menaiki anak tangga menuju teras rumah yang diikuti Mang Supri. Dia membuka pintu untukku, lalu kembali pergi setelah aku masuk. Pertama kali masuk ke dalam rumah, aku sudah dibuat merinding. Rumah mewah yang terlihat sangat sepi. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Aku tersentak kaget saat mendengar barang jatuh. Aku menoleh dan melihat vas bunga yang ada di sudut ruangan jatuh dan pecah. Kamu Ajeng, keponakan Bimarni. Aku kembali tersentak saat tiba-tiba ada suara dari arah samping. Aku menoleh, lalu tersenyum saat melihat wanita parubaya berjalan mendekatiku. Itu pasti Binarsi. Aku tersenyum pada Binarsi. Iya, Bi, saya Ajeng, keponakan Bude Marni, jawabku ramah. Jangan mengucapkan salam di rumah ini. Jangan juga beribadah di rumah ini. Ngerti? Belum apa-apa, Bimarni sudah mengeluarkan ultimatum yang membuatku terkejut. Tidak boleh ibadah. Gumamku bingung. Tapi kenapa, Bi? Tanyaku. Jangan banyak tanya. Kau sudah jadi bagian rumah ini. Jadi ikuti aturan yang ada kalau kau mau selamat. Sentak Binarsi membuatku tersentak. Mata wanita itu melotot dengan menatap tajam padaku. Wajah marah Binarsi membuatku ketakutan. Neng, tepukan di pundak membuatku tersentak kaget. Aku segera menoleh dan melihat Binarsi sendiri di sampingku sebelah kanan. Aku mengerutkan kening. Kenapa ada dua Binarsi? Saat aku menoleh ke samping kiri, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Aku bertambah bingung. Neng, kamu Ajeng ya? Ponakan Mbak Marni? Tanya Binarsi yang ada di sampingku. Aku menoleh pada Binarsi lalu bertanya, Bibi punya kembaran? Tanyaku balik, mengabaikan pertanyaan Binarsi padaku. Terlihat kerutan di kening wanita di depanku. Dia menggeleng yang membuatku semakin terkejut. Bibi nggak punya kembaran, Neng. Bibi di sini bekerja sendiri. Bibi juga nggak punya saudara. Bibi anak tunggal. Jelas Binarsi yang semakin membuatku bingung. Kalau Binarsi tidak punya kembaran, lalu siapa yang tadi aku lihat dan bicara padaku?